Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Aten Hartini Asli Indonesia yang lagi merantau di Taiwan. Sebelum video ini dimulai, saya ucapkan terlebih dahulu banyak terima kasih yang udah menontonnya, udah subscribe, yang udah mendukung channel Aten Hartini. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah guys, di video kali ini saya udah di rumah. Ini saya nggak make up ya, soalnya peralatannya masih di tas. Soalnya aduh gimana ya, saya ini pusing bener deh, pusing sama puyeng, beda enggak ya? Ini belum bener ini si ama aku itu belum apa ya, jadi jantung dia itu kan terendam, belum sembuh gitu ya, tapi dari rumah sakit suruh pulang dulu gitu. Semalam nggak tidur, pokoknya udah nggak tidur aja, boro-boro inget dandan, tidur dikit aja udah bersyukur. Kalau saya enggak ngerawat dia dari awal, ya mungkin udah gimana gitu ya. Tapi karena saya merawat dia dari awal sampai jalan 7 tahun, saya nggak enak juga kalau ninggalin gitu ya. Ya tapi gimana ya? Ya emang gaji sih ditambah ya. Pokoknya semua dikasih gitu ya. Tapi gimana ya kalau misalkan yang posisinya itu mendekati kematian gitu kan, saya takut ya. Tadi pagi aja saya bilang begini, Tai ini kondisinya nggak bagus ya, saya bilang begitu. Dia lihat kan itu cek darah sama detak jantungnya itu di rumah sakit juga emang pas-pasan gitu ya. Di sini juga udah melebihi dari di rumah sakit gitu. Penting kan saya udah bilang gitu ya, mau gimana itu terserah dia. Paling 3 hari, dalam 3 hari itu paling saya pergi lagi. Makanya saya nggak buka-buka tas, semua barang saya masih di tas gitu, sampai semuanya aja, baju yang kotor aja saya cuci hari ini biar nanti saya berangkat lagi udah rapi. Tadi saya tinggal berangkat lagi gitu. Puyengnya begini, kalau ke rumah sakit itu bukan satu minggu, bulanan. Saya 2 bulan, kemarin 1 bulan. Jadi ya emang enak sih ya, apa di uang makan apa gitu ya, tapi kan gimana ya, pokoknya nggak menyenangkan gitu ya. Kalau orang Taiwan itu ya mungkin kalau di kita itu udah ratusan juta gitu keluar duit ya itu mau urusan dia ya, bodoh amat ya, penting saya jaga bener. Tapi kan saya juga males gitu ya, capek puyeng, bukan capek sih kagak ya, orang cuma nungguin doang. Ini posisi panas ya, nggak tahu nih, panas hati, panas situasi Taiwan emang lagi musim panas. Minum dulu beritanya ya guys. Jadi begini, si ama saya itu jantungnya itu terendam tuh ada airnya gitu. Airnya itu kayak semacam minyak gitu, kayak minyak gitu ya. Itu udah disedot 2 kali gitu. Kemarin sekali, kemarinnya 4 bulan yang lalu sekali, udah 2 kali. Tapi kok masih terendam aja gitu. Dokter aja bilang itu belum bagus gitu ya. Belum bagus gitu. Kenapa disuruh pulang? Saya bilang tuh sama dokternya. Saya bukannya sombong ya guys, sama dokter saya pakai bahasa Inggris. Soalnya saya bahasa Taiwan juga nggak begitu paham gitu ya, nggak begitu banyak tahu gitu. Nah saya bilang begini, kenapa kondisi si ama belum stabil itu disuruh pulang gitu. Terus dokternya bilang begini, ntar kamu kan dikasih obat katanya. Terus misalkan saya bilang lagi, terus kalau misalkan si ama di rumah kenapa-napa gimana ya, bawa lagi ke rumah sakit gitu. Ya kok begitu ya, saya maunya sembuh. Saya soalnya cuman berdua doang sama si ama, saya takut. Gak masalah kamu bawa ke rumah sakit, dia bilang begitu. Saya bilang aja sama majikan saya, Tai masa dokternya bilang begini. Pas saya tanya kenapa saya suruh pulang, kan dokternya bilang ini kamu besok pulang katanya sama si ama gitu. Saya nggak mau pulang, saya bilang gitu. Si amanya kalau belum mendingan saya nggak mau, saya takut gitu. Terus dokternya bilang apa, katanya gini, kan dikasih obat dari sini katanya, misalkan ada apa-apa balik lagi. Majikan saya enak aja gitu ya, mungkin keluar duit banyak kan. Saya bilang gitu, majikan saya marah.
Ya saya kan dengar sendiri kan, itu dokternya bilang begitu, orang saya ngomong langsung gitu ya. Wah parah banget itu rumah sakit. Rumah sakitnya beda sama yang pertama gitu. Kalau pertama dulu di rumah sakit yang gede, yang elit. Kemarin itu karena kondisi sama darurat, dibawanya ke rumah sakit asal gitu ya. Fasilitasnya juga pas-pasan. Ya, ya penting kondisinya biar stabil dulu, maksudnya pulang. Jadi sayanya nggak was-was banget gitu ya. Ini kan was-was kan, malam nggak ini aja baru diem itu, baru berapa menit diem. Kalau nenek Taiwan itu bingung ya saya itu, kalau udah tua itu penyakitnya banyak gitu, tapi anaknya harus, ibunya itu harus sembuh gitu. Ya nggak bisa dong, apalagi masalah jantung, jaga jantung saya apa ya gimana sih, jaga pasien yang kondisi jantungnya nggak bagus, itu apa ya, pokoknya was-was gitu lah. Saya sendiri takut gitu, sampai kalau pingsan itu matanya itu keluar semua. Saya takut kan, kata dia aja bilang udah 101, dianya diem aja. Kalau 121 udah pingsan, itu 131 itu masuk ICU. Terus dia bilang, kamu tahu? Ya tahu lah, orang saya tiap hari ngeliat saya gitu. Runyem. Saya mendingan, kalau ibaratkan itu mendingan jaga kambing 3 kandang daripada satu orang jaga penyakit jantung. Itu was-was sebenarnya, berani tapi was-was, takut saya. Tapi kalau orang sini dibilangin begitu ya penting. Saya kan tadi pagi udah bilang ya, ini nggak bagus. Masalah ditanggapi apa enggak itu terserah dia, penting saya udah bilang, dia tahu kondisi mertuanya gitu. Ini kan mertuanya, kalau yang cewek itu ya. Kalau yang suaminya itu maunya itu ibunya sembuh. Tadi aja cemberut ya, lihat aja sendiri. Saya kan udah bilang kondisinya nggak bagus. Dari rumah sakit juga bilang emang nggak bagus. Tuh. Inilah TKW ya. Gak gampang. Minumnya mantap. Sama Tensia Susi Tintin. Kalau saya bilang begitu, kamu bukan saya ngerasain. Saya itu nenek itu bilang begitu sama saya. Runyam juga, bukannya gimana ya, bukannya runyam ya, apa sih ya, was-was terus ya. Capek sih, capek, namanya kerja ya pasti capek ya guys ya. Takut lah. Kadang kan kalau orang Taiwan kan ya kita jaga, dia misalkan nggak terima gitu ya, orang tuanya gini, kebanyakan begitu ya. Ya penting kan dia dari awalnya, untungnya itu jantung. Kalau jantung itu dokter aja nggak bisa ini gitu ya, nggak tahu semua banyak gitu. Soalnya kalau jantung itu susah diprediksi gitu. Kalau borok mah gampang, patah juga ya saya tahu diobatin gitu ya dari luar. Nah ini dalam perut, dalam sini. Pokoknya kalau orang Indonesia ya jaga pasien di Taiwan sampai masalah ini udah berat itu guys, udah beratnya. Kenapa? Jadi kita kan jaga ya, tapi kan itu nyawa gitu ya. Ya misalkan ya ibunya kenapa-napa dia nerima, kalau enggak bagaimana ya. Saya kan takut. Mending dari dikit-dikit saya langsung bilang gitu, biar enggak, misalkan hari Jumat ya, misalkan sampai sore segitu ya pergi lagi ke rumah sakit gitu. Rumah sakitnya kayak mau pindah semua. Coba siapa yang mau yang enggak ini, enggak capek apa ya, bolak-baliknya gitu, bolak-balik ke rumah sakitnya gitu. Tapi gimana, lihat besok aja lah, anaknya mau datang, yang dari majikan saya yang dari Taipei mau lihat gitu ibunya. Nanti kalau pergi lagi dia nggak ngeliat lagi.
mana parah. Kalau misalkan bukannya dari awal mah kurang, mendingan mangkap lah, soalnya kayak beban juga. Ya emang kerjanya enak ya, cuma duduk doang nungguin dia, tapi yang ditunggunya apa coba? Nyawa. Tuh kan gitu. nasib TKW tuh kan. Kalau di rumah sakit kan nggak puyeng banget, banyak dokter, banyak suster. Nah guys, ini keluhan saja ya, apa ya, gimana gitu ya. Cukup sampai di sini dulu video dari Athena Channel. Agar channel Athena terus berkembang, mohon dukungannya ya. Share, like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Cayo.